warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Muhammad Aldo dari kelas 1 DEC. Saya di sini ingin mempresentasikan laporan praktek kerja lapangan saya. Materinya yaitu tentang sistem pendinginan. Profil saya yaitu sebagai berikut. Selanjutnya ada profil perusahaan. Nama perusahaan yaitu Astra Daihatsu Motor. Alamatnya ada di Jalan Padang, Desa Tegalwaru, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nomor induk 65326. Bidang usaha yaitu otomotif. Profil singkat yaitu bengkel Astra Daihatsu merupakan salah satu bengkel yang sudah dibilang agak lama. Bengkel Astra Daihatsu Motor yang bergerak di bidang otomotif Jalan Padang, Tegalwaru, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65326 berdiri pada tahun 2017, merupakan resep rutin yang melayani ganti oli, servis berkala, ganti ban, penggantian part-part. Visinya yaitu perusahaan global terbagi yang membuat hidup orang lebih baik melalui mobilitas dan konektivitas. Misinya yaitu mengutamakan kebahagiaan, keselamatan, dan kualitas melalui budaya perusahaan yang kuat, menginspirasi orang untuk meningkatkan kehidupan melalui kemampuannya. Ya, selanjutnya ada struktur organisasi sebagai berikut. Yang pertama ada ini teori dasar sistem pendinginan. Sistem pendinginan dalam mesin kendaraan adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menjaga supaya temperatur mesin dalam kondisi yang ideal. Prinsip kerja sistem pendinginan adalah memindahkan panas dari mesin ke lingkungan sekitar. Sistem pendingin ini berfungsi untuk mencegah mesin dari panas berlebihan sehingga mesin dapat bekerja dengan optimal. Jenis-jenis sistem pendinginan yaitu satu ada sistem pendinginan udara. Sistem pendinginan udara adalah metode untuk membuang panas dengan cara meningkatkan aliran udara atau memperluas area permukaan objek yang didinginkan. Fungsinya yaitu untuk mendingin udara adalah untuk menjaga suhu mesin atau ruangan tetap optimal. Sistem pendingin air digunakan untuk mendinginkan mesin atau peralatan agar tidak overheat. Dan selanjutnya ada jenis-jenis sistem pendinginan. Yang pertama ada sistem pendinginan water. Sistem pendinginan water yaitu sistem yang mendinginkan menggunakan air. Sistem yang mendinginkan ini dengan air atau zat cair untuk melepaskan panas. Fungsinya yaitu sistem pendingin air menjaga suhu mesin agar tetap optimal, mencegah mesin dari overheat, mencegah keausan pada mesin, meminimalkan emisi gas buang, memastikan kerja mesin maksimal. Yang selanjutnya ada sistem pendingin oli. Sistem pendingin oli adalah sistem yang menggunakan oli mesin untuk mendinginkan mesin. Sistem ini bekerja dengan cara melepas panas dari oli mesin ke udara atau cairan pendingin. Sistem oli berfungsi untuk mengurangi risiko mesin overheating dan memperpanjang pakai mesin. Komponen mesin pendingin, komponen sistem pendingin sebagai berikut. Ada selang radiator, termostat, water pump, water jacket, bel, fan radiator. Yang pertama yaitu ada radiator yang berfungsi untuk memindahkan suhu panas mesin dari mobil ke udara bebas. Yang selanjutnya ada selang radiator yang berfungsi untuk mengalirkan cairan pendingin coolant dari radiator ke mesin dan sebaliknya. Yang selanjutnya ada termostat yang berfungsi mengatur suhu mesin agar tetap ideal sehingga mesin tidak overheat atau overcooling. Yang selanjutnya ada water pump yaitu berfungsi untuk memompa air pendingin ke dalam mesin dan mesin ke radiator. Yang selanjutnya ada fan radiator atau kipas yang berfungsi untuk menjaga air pendingin agar berada dalam suhu yang sesuai dengan suhu mesin saat bekerja. Yang selanjutnya ada bel kendaraan mobil yang berfungsi untuk mengalirkan tenaga dari satu poros ke poros yang lain. Dan selanjutnya ada water jacket yang supaya aliran dari coolant tersebut lancar, penyerapan panas bisa terjadi secara menyeluruh dan merata. Yang selanjutnya ada reservoir tank, komponen yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cairan pendingin dan udara dalam sistem pendingin kendaraan. Yang selanjutnya ada tutup radiator yaitu berfungsi untuk menjaga tekanan dan sirkulasi air radiator serta mencegah kebocoran. Tutup radiator juga membantu menjaga suhu mesin agar tidak overheat. Cara kerja sistem radiator seperti berikut, yaitu sistem pendingin bekerja dengan cara memindahkan panas ke mesin ke udara luar. Cara kerja sistem pendinginan, pompa air diberi
diletakkan pada pendingin bersirkulasi melalui selang. Saat musim panas, cairan pendingin menyerap panas di dalam mesin. Cairan pendingin diarahkan ke radiator. Di dalam radiator, panas yang diserap dan disimpan oleh cairan pendingin dilepaskan ke udara terbuka. Dan selanjutnya, cara kerja suhu mesin di bawah suhu kerja. Suhu nominal sistem pendingin mesin adalah 80-95 derajat Celcius. Suhu ini idealnya berada di tengah-tengah tanda C ataupun tanda H pada indikator temperatur. Cara kerjanya sebagai berikut. Dan selanjutnya, cara kerja suhu mesin di atas suhu kerja tidak normal, yaitu suhu di atas tidak normal yaitu berada di sekitar 85 sampai 90 derajat Celcius. Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menyebabkan masalah pada mesin. Cara kerjanya seperti berikut. Prosedur perawatan alat yang perlu disiapkan yaitu obeng min, radiator kapasitor, tang cucut, tang kombinasi. Ini gambar-gambarnya dan beserta fungsinya. Yang pertama ada radiator kapasitor berfungsi mengukur tekanan tutup radiator. Yang kedua ada obeng min yang berfungsi untuk mengencangkan atau melonggarkan baut. Yang ketiga ada tang cucut atau tangasi yang berfungsi untuk menjepit, mengelupas dan memotong. Yang keempat ada tang biasa yang biasa untuk memegang, memotong, melepas dan memasang benda. Langkah kerja 1 yaitu pengukuran tekanan tutup radiator. 1. Buka terlebih dahulu tutup radiator dan pastikan suhu sudah dingin. Yang kedua selanjutnya itu tutup radiator diukur dengan radiator kapasitor. Bila diukur tutup radiator, bila diukur tutup bocor, maka tidak bisa digunakan kembali dan harus beli yang bisa digunakan. Ukuran yang normal tekanan tutup radiator adalah memiliki tekanan 1,1 bar, kemudian dipasang tutup radiator 1,0 bar. Karet pada tutup radiator tidak bisa menahan kelebihan tekanan 0,1 bar atau kekuatan tekanan 0,1 kg per cm kubik air radiator akan keluar dari tutup radiator. Langkah kedua yaitu pengecekan kondisi air radiator. 1. Buka tutup terseparasi tank terlebih dahulu. Kita dapat melihat kondisi air radiator masih bagus atau tidaknya dari reservoir tank. Yang kedua ada gambar itu menunjukkan gambar standar air radiator dan atau tidak standarnya. Air tidak standar ukuran rekomendasi bisa ditambah, bisa air sudah jelek bisa diganti dengan air yang baru. Langkah ketiga yaitu buka saluran selang air radiator terlebih dahulu, diperiksa fisiknya sudah rusak apa belum, pastikan pengecekan dengan teliti supaya saluran air radiator aman dan lancar. Yang kedua selanjutnya yaitu selang yang sudah rusak bisa diganti dengan yang baru supaya saluran bisa lancar dan tidak bocor atau mampet. Yang keempat adalah periksa sirip-sirip radiator. 1. Lakukan pengecekan sirip-sirip dengan obeng min. Lakukan dengan rapi dan sempurna karena untuk menjaga kebocoran di area sirip-sirip. Yang kedua, jika sirip-sirip sudah bisa digunakan kembali, bisa diganti dengan yang baru. Selesai pengecekan semua sistem, lakukan pembersihan lantai, kembalikan alat dan kunci ke tempat semula agar kunci-kunci terlihat rapi dan tempatnya terlihat bersih. Ini lampiran jadwal perawatan berkala. Ini yang ada penutup. Kesimpulannya yaitu dengan selesainya pelaksanaan PKL saya mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan ini. Manfaat tersebut terutama adakah pengetahuan dan pengalaman baru yang bisa digunakan sebagai bekal untuk menghadapi dunia kerja. Kelebihan laporan praktik kerja lapangan atau PKL adalah dapat meningkatkan keterampilan, wawasan dan pengalaman. Sementara itu kekurangan laporan PKL dapat disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapi selama PKL. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu ada kritik dan saran. Saya memiliki beberapa saran yang ingin disampaikan baik perusahaan sekolah maupun peserta PKL. Adapun beberapa saran tersebut yaitu bagi PKL diharapkan untuk tetap bersikap sopan dan melaksanakan setiap kegiatan di perusahaan dengan maksimal mematuhi setiap peraturan yang ditetapkan. Hal ini demi menjaga alma mater sekolah. Yang kedua, ada bagi sekolah untuk kegiatan PKL berikutnya diharapkan dapat melaksanakan secara maksimal dengan memberikan bekal kepada para murid yang akan mengikuti kegiatan PKL berupa pengajaran materi dasar tentang industri, tujuannya agar para murid tidak merasa kebingungan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada perkataan dan omongan saya yang tidak mengenakan, saya atas nama Muhammad Aldo meminta maaf.
kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.